Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafian Eka Kirsandio, D3N 117317. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, Bu Dwi Rahmiati, SE, MMSI, dan kepada dosen pembimbing dua saya, Eka Merdekawati, SE, MAK, yang telah banyak membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Akuntansi Pembelian Kredit Bahan Baku pada PT Yami Food Utama. Penulisan laporan tugas akhir saya dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah industri. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang bermutu tinggi dan berharga di pasaran. Dalam kegiatan industri, bahan baku menjadi hal utama dan hal wajib yang harus selalu ada dan selalu dipasok oleh industri. Karena apabila ketidakadaan bahan baku di industri, maka produksi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dan itulah mengapa pentingnya bahan baku untuk industri, khususnya untuk industri manufaktur. Latar belakang saya selanjutnya yaitu bahan baku. Bahan baku mempunyai banyak jenis dan banyak manfaat, sehingga pemanfaatannya sangat bervariasi. Bahan baku dapat didapatkan dari hasil alam atau juga didapatkan dari perusahaan yang menjual belikan bahan baku tersebut kepada industri yang lainnya. Latar belakang saya yang selanjutnya adalah sistem akuntansi. Dalam sistem akuntansi terdapat beberapa prosedur. Yang pertama adalah prosedur pembelian, yang kedua adalah prosedur penerimaan barang, dan yang ketiga adalah prosedur pencatatan. Sistem akuntansi sangat penting untuk perusahaan agar pembelian bahan baku dapat dilakukan secara terstruktur dan efisien. Dengan beberapa prosedur tersebut, dokumen dapat tersusun secara rapi dan pencatatan dapat dibuktikan. Dalam sistem akuntansi pembelian kredit juga terdapat beberapa fungsi untuk membeli bahan baku. Yang pertama adalah fungsi gudang, dan yang kedua adalah fungsi pembelian, yang ketiga adalah fungsi penerimaan, yang keempat adalah fungsi akuntansi. Latar belakang saya yang selanjutnya adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dalam perusahaan berperan sangat penting untuk mengatur struktur organisasi agar berjalan dengan baik dan terarah. Apabila dalam perusahaan tidak terdapat sistem pengendalian internal, maka dapat terjadi banyak penyimpangan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum perusahaan yang akan sangat merugikan perusahaan tersebut. Dengan adanya sistem pengendalian internal tersebut, kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan oleh oknum dapat teratasi dan bisa dikenakan sanksi oleh perusahaan. Latar belakang saya yang selanjutnya adalah PT Yami Food Utama. PT Yami Food Utama merupakan salah satu industri yang sangat mengandalkan bahan baku dari alam, yaitu adalah susu. Namun untuk pemenuhan bahan baku susu tersebut dibutuhkan beberapa pemasok untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam pemilihan pemasok, perusahaan mempunyai beberapa prosedur dan standar yang harus dipenuhi oleh pemasok tersebut. Dengan penjelasan yang sudah saya kemukakan tersebut, saya ingin membahas tentang sistem akuntansi pembelian kredit bahan baku pada PT Yami Food Utama. Rumusan masalah pada laporan tugas akhir saya yang pertama adalah bagaimana kebijakan sistem pembelian akuntansi kredit bahan baku pada PT Yami Food Utama. Yang kedua, bagaimana sistem akuntansi pembelian kredit bahan baku PT Yami Food Utama. Dan yang ketiga, bagaimana sistem pengendalian internal pada PT Yami Food Utama. Selanjutnya, terdapat tujuan dalam penulisan laporan tugas akhir saya. Yang pertama adalah menguraikan kebijakan sistem atas pembelian bahan baku pada PT Yami Food Utama. Dan yang kedua adalah menguraikan sistem akuntansi yang meliputi fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, dan prosedur serta flowchart prosedur pembelian pada PT Yami Food Utama. Dan yang ketiga adalah menguraikan sistem pengendalian internal pada PT Yami Food Utama. Kemudian terdapat penulisan manfaat dalam laporan tugas akhir saya. Dan yang pertama, bagi perusahaan dapat dijadikan masukan. Yang kedua, bagi penulis dapat memberikan wawasan bagi penulis sendiri. Dan yang ketiga, bagi pembaca dapat dijadikan referensi atau ilmu. Selanjutnya terdapat keragaan umum PT Yami Food Utama.
Di dalam keragaman umum ini terdapat dua topik pembahasan, yaitu yang pertama adalah sejarah perusahaan dan kemudian yang kedua adalah kegiatan usaha perusahaan. Sejarah perusahaan. PT Yummy Food Utama didirikan pada tahun 1988 oleh Hermin Aritz di Bali. Produk pertama yang dihasilkan adalah feta cheese. Pada awalnya, perusahaan ini masih belum berbadan hukum dan masih sebagai bisnis rumahan. Ketika melihat peluang bisnis yang ada, Yummy akhirnya pindah ke Jakarta. Di sini, perusahaan segera menerima pesanan dari jaringan supermarket besar, hotel, dan restoran dari jauh seperti Medan, Makassar, dan Manado. Pada tahun 1990, perusahaan ini menjadi perusahaan yang berbadan hukum dan terus tumbuh. Kemudian pada tahun 1995, perusahaan ini diakuisisi oleh PT Dani Prisma yang merupakan pelopor dalam pembibitan dan pengolahan susu di Indonesia. PT Yummy Food Utama berkantor di Jalan Raya Jakarta Bogor, nomor 40, Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Kabupaten Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan yang kedua, ada kegiatan usaha perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Yummy Food Utama adalah memproduksi produk susu menjadi yogurt maupun keju olahan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Setelah diproduksi, barang jadi didistribusikan ke toko retail, supermarket, dan yang lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah pembahasan, yaitu kebijakan sistem akuntansi pembelian kredit bahan baku. Yang pertama adalah kebijakan pemilihan pemasok, yang kedua kebijakan terhadap bahan baku, yang ketiga adalah kebijakan dalam penentuan bahan baku. Di dalam pembahasan yang kedua terdapat beberapa fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi PPIC, yang kedua ada fungsi purchasing, yang ketiga ada fungsi receiving, dan yang keempat adalah fungsi accounting. Adapun dokumen yang digunakan oleh perusahaan, yang pertama adalah surat permintaan pembelian, yang kedua adalah purchase order, dan yang ketiga ada delivery order, yang keempat receipt note, kelima invoice, keenam faktur pajak, dan yang terakhir adalah tanda terima. Selanjutnya terdapat catatan yang digunakan oleh perusahaan. Pencatatan dalam bentuk jurnal dilakukan dalam pembelian kredit bahan baku PT Yummy Food Utama. Pencatatan jurnal dilakukan dengan cara menginput aplikasi setelah melakukan tukar faktur dengan pihak pemasok. Jurnal pada saat pencatatan utang atas pembelian bahan baku, yaitu pembelian bahan baku dan PPN masukan berada di debit, dan kemudian di kredit ada utang. Jurnal pada saat pembayaran utang kepada pemasok, yaitu utang di debit dan bank di kredit. Selanjutnya terdapat prosedur dan flowchart. Prosedur dalam pembelian bahan baku kredit, yang pertama adalah prosedur pembelian, dan yang kedua ada prosedur penerimaan barang, yang ketiga adalah prosedur pencatatan utang. Di dalam flowchart terdapat 4 bagian, dan yang pertama adalah bagian PPIC. Bagian PPIC memulai dengan membuat surat permintaan pembelian sebanyak 2 lembar. 1 lembar diberikan kepada bagian purchasing dan yang 1 lembar diarsipkan secara permanen. Setelah bagian purchasing menerima SPP dari bagian PPIC, bagian purchasing akan melakukan negosiasi kepada pemasok. Apabila pemasok telah memenuhi kriteria, maka pihak pemasok akan menerima forecast raw material yang telah dibuat oleh perusahaan melalui email. Dan apabila tidak dapat memenuhi kriteria dari perusahaan, maka terpaksa bagian purchasing akan mencari pemasok yang lainnya. Setelah perusahaan mengirim forecast raw material, perusahaan akan menunggu balasan dari pemasok. Apabila pemasok bisa memenuhi forecast raw material, pihak purchasing akan membuat purchase order sebanyak 3 lembar. Dan apabila tidak bisa memenuhi forecast raw material yang diberikan perusahaan, maka bagian purchasing akan mencari pemasok yang lain. Setelah membuat PO sebanyak 3 lembar, PO tersebut diotorisasi dan kemudian diberikan kepada bagian accounting, bagian PPIC, dan diarsipkan secara sementara. PO tersebut dikirim secara email kepada pemasok. Pada bagian PPIC, mereka menerima PO dari bagian purchasing untuk diarsipkan secara permanen. Kemudian ada flowchart bagian receiving, yaitu menerima barang dari pemasok.
Setelah menerima barang dari pemasok, bagian receiving juga menerima DO dari pemasok. Setelah itu, bagian receiving melakukan pengecekan barang dan kemudian menginput barang ke sistem sebagai laporan penerimaan barang. Setelah itu, dokumen delivery order diberikan kepada bagian accounting dan barang dipindahkan ke bagian PPIC. Setelah bagian PPIC menerima barang, mereka menginput barang pada soft file kartu persediaan dan kemudian membuat receipt note, dan receipt note diberikan kepada pemasok. Kemudian bagian accounting menerima dokumen dari bagian purchasing, yaitu purchase order, dan menerima dokumen dari bagian receiving, yaitu delivery order, dan juga menerima dokumen dari pemasok, yaitu invoice, faktur pajak, dan receipt note yang dibuat perusahaan untuk pemasok. Kemudian bagian accounting membuat surat tanda terima yang merupakan bukti bahwa tukar faktur telah diberikan. Kemudian dokumen tersebut diberikan kepada pemasok sebanyak 1 lembar. Surat tanda terima ini dibuat sebanyak 2 lembar. Yang satu dibuat untuk pemasok dan satu lagi untuk arsip sementara. Setelah tukar faktur, bagian accounting melakukan penginputan jurnal, yaitu pencatatan utang. Setelah menginput jurnal, dokumen tersebut dikumpulkan untuk diarsipkan secara sementara yang akan digunakan sebagai pembayaran. Selanjutnya terdapat sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal menurut Sujarweni ada 5, yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua ada penaksiran risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah pemantauan. Kesimpulan dari penulisan laporan tugas akhir saya yang pertama adalah sesuai dengan kebijakan sistem akuntansi pembelian dalam pemilihan pemasok untuk pembelian bahan baku harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila pemasok telah terpilih, pemasok harus memberikan sampel barang yang dibutuhkan perusahaan untuk menghindari kecacatan barang yang akan dibeli. Untuk menentukan pembelian bahan baku, perusahaan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ untuk menghindari terjadinya kekurangan stok sekaligus menjaga agar tidak terjadi penumpukan inventory secara berlebih. Kesimpulan yang kedua adalah sistem akuntansi pembelian kredit bahan baku meliputi yang pertama adalah fungsi yang terkait pada pembelian kredit, yaitu ada fungsi PPIC, fungsi purchasing, fungsi receiving, dan fungsi accounting. Dan yang kedua adalah dokumen yang digunakan pada sistem pembelian, yaitu surat permintaan pembelian, purchase order, delivery order, receipt note, invoice, faktur pajak, dan tanda terima. Yang ketiga adalah catatan yang digunakan pada PT Yummy Food utama sudah berbasis aplikasi, yaitu aplikasi Teli. Penjurnalan pencatatan utang dilakukan pada saat setelah tukar faktur. Yang keempat adalah prosedur yang terkait dengan sistem penjualan kredit, yaitu prosedur permintaan pembelian, prosedur penerimaan barang, dan prosedur pencatatan utang. Dan yang terakhir adalah prosedur yang tergambar dalam flowchart telah sesuai dengan SOP perusahaan. Kesimpulan yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal. Pada sistem pengendalian internal pembelian kredit PT Yummy Food utama mengacu pada teori Sujarweni 2015 yang meliputi unsur pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Saran yang dituliskan penulis yaitu sebaiknya untuk bagian purchasing membuat surat penawaran harga yang dapat diotorisasi oleh atasan agar transparansi harga produk dapat terjamin dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Peraturan dalam karyawan harus ditingkatkan lagi untuk efektivitas pekerja dan apabila perlu mengadakan sidak agar karyawan menjadi disiplin dan tidak menyepelekan tugas. Adapun bila tetap melanggar peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.